semua, kaum muslimin semua, ayo tolong Palestina, ayo berikan imanmu, tunjukkan imanmu, sedekahkan hartamu, infakkan hartamu untuk pembuktian iman di hadapan Allah buat saudara Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, alhamdulillahil fardis samad, alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك أما بعد معاشر صلاة الجمعة أرشدني وأكرمني وإياكم الله. Segala pujian dan seluruh syukur para hamba-hamba Allah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling pantas dihadapkan dan diberikan. Kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala pujian hanyalah untuk Allah, nikmat Allah yang melimpah dan mencurah-curah, yang hari ini kita rasakan, kita dapatkan. Berkat nikmat itu kita semua dapat mengerjakan, merampungkan semua amalan-amalan yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk kekasih Allah, juga kekasih kita bersama-sama, Habibina Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Di dalam Al-Quran surat Fatir ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa iman itu ada 3 tingkatan. Tingkatan iman yang tertinggi, orang-orangnya disebut dengan muhsinin. Sifat orang ini sabiqun bil khairat, paling duluan, tidak pernah mau ketinggalan dalam kebaikan apapun yang terbuka di hadapannya. Maka orang ini di akhirat kelak paling duluan masuk surga, bahkan tidak merasakan hisab padang mahsyar. Ini iman tertinggi, disebut dengan iman muhsinin. Iman level pertengahan, iman ini dijamin orang ini aman, tidak akan menderita di dunia, dalam artian tidak akan diazab. Akhir hayatnya pasti husnul khotimah, di alam kuburnya aman seaman-amannya, dia ditempatkan di tempat transit yang VVIP sambil menunggu kiamat. Di padang mahsyarnya orang ini tetap menjalani hisab, tapi hisabnya hisaban yasira, hisab yang digampangkan, dimudahkan dan dipercepat oleh Allah. Lalu orang ini masuk surga tanpa merasakan penderitaan neraka. Alhamdulillah, ini imannya mukminin. Iman yang paling bawah adalah imannya muslimin. Orangnya cuma muslim, tapi selama hidupnya di dunia dia sering ditegur oleh Allah. Dia sering diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai macam parasayan, penderitaan, karena banyak dosa yang dia buat, karena banyak penyelewengan, penyimpangan yang dilakukannya. Maka akhir hayatnya antara husnul khotimah atau su'ul khotimah. Yang pasti di alam kuburnya dia akan babak belur, merasakan berbagai macam deritaan azab karena dosa-dosa yang dia buat. Di dalam surah Fatir Allah mengatakan zalimun li nafsih. Ini orang ketika hidup dia muslim, tapi hobi berbuat dosa maksiat. Di akhirat nanti di padang mahsyar urusannya panjang.
Di padang mahsyar hisabnya lama, berat, karena dosanya nggak ketulungan, tidak bisa dibantu dan ditolong. Orang ini dihalau ke neraka. Dia dicuci dulu di dalam neraka. Berapa lama? Allahu a'lam. Tapi pada akhirnya dia pasti dikeluarkan, berkat masih ada iman ya. Dia pasti dikeluarkan, dan setelah itu dicuci di telaga Kautsarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru masuk surga. Pada akhirnya masuk surga juga. Dan Nabi berkata, mayoritas umatku kualitas imannya adalah iman level yang terbawah ini, yang paling bawah. Jadi ada 3 lapis iman. Tapi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang sabdanya ini menyebabkan seluruh sahabat pucat ketakutan. Apa kata Nabi? Ketiga iman ini Nabi bersumpah tidak ada. Bunyi hadisnya adalah, wallahi la yu'min, demi Allah tidak ada iman. Wallahi la yu'min, kali kedua Nabi mengulangi, demi Allah tidak ada iman. Kali ketiga Nabi menyatakan kembali sumpahnya, wallahi la yu'min, demi Allah tidak ada iman. 3 kali Nabi bersumpah, tidak ada iman, tidak ada iman, tidak ada iman. Berarti iman tertinggi orang ini pasti tak ada. Iman pertengahan juga dia tak punya. Iman terbawah yang dengan standar iman itu seharusnya dia bisa menjadi ahli surga, juga disumpahi oleh Nabi, dia juga tidak punya. Ketakutan para sahabat pucat. Lalu mereka bertanya, qalu man ya Rasulullah. Mereka bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Bahkan iman paling bawah pun dia tidak dianggap ada, tidak dianggap punya. Siapa itu ya Rasulullah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man bata syab'an wa jaruhu ja'i' wa huwa ya'lam. Orang yang bisa tidur di malam hari perutnya sudah berisi. Orang yang bisa tidur di malam hari karena perjalanan hidupnya berjalan secara standar dan normal, bisa tidur di dalam kamar berselimut, bahkan pakai kipas angin atau AC. Besok sudah ada tersedia makanan, di dapurnya ada stok makanan, di dalam kulkasnya ada makanan. Dia masih ada rumah walaupun ngontrak, masih ada tempat dia mencari kerja, masih ada tempat anak-anaknya bisa bersekolah, masih tersedia kehidupannya. Hadirin, dalam keadaan begitu, dia tahu ada saudara muslimnya yang tak bisa tidur. Bukan hanya karena mereka kelaparan, bukan hanya karena mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas hidup, tetapi betul-betul kehidupan itu sendiri sudah direnggut dari mereka. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, hari ini, hari Jumat ini, tanggal 5 Juli ini, masuk hari ke-272 genosida, pembantaian biadab yang dilakukan oleh penjajah paling terlaknat semuka bumi, manusia yang Allah umumkan dalam Al-Quran paling bajingan, lebih setan daripada setan, yaitu Zionis Israel. Hari ini masuk hari ke-272, maknanya sudah melampaui angka 9 bulan, masuk bulan ke-10. Kita merasakan bagaimana hidup berjam-jam tanpa ada listrik. Penderitaan apa yang bisa kita rasakan? Gangguan apa yang bisa kita dapatkan? Berjam-jam, sehari semalam, kerugian negara nggak kira-kira. Bagaimana kalau air putus? Sudah kelimpungan kita, nggak karu-karuan seperti orang gila. Bagaimana kalau rumah terbakar dan tidak ada lagi tempat untuk pergi, mau kemana? Tapi hari ini semuanya klop. 10 bulan dirasakan oleh saudara muslim kita di Palestina, khususnya provinsi Gaza. Saudaraku, mereka memang tegar, demi Allah mereka memang sabar.
Dan mereka sudah tidak lagi berharap kepada makhluk yang ada di muka bumi. Mereka hanya yakin Allah ada, Allah maha hidup, Allah pasti akan berpihak dengan mereka. Luar biasa. Ketegaran mereka, kesabaran mereka menyebabkan banyak yang tersentuh. Satu bumi hari ini banyak yang mengakui dan bahkan berpihak kepada Palestina. Bahkan rakyat-rakyat negara-negara kafir yang ikut mensupport Israel, rakyatnya turun berjuta-juta ke jalanan, ikut menyuarakan keberpihakan kepada Palestina, ikut menyuarakan boikot produk-produk Israel, ikut menyuarakan boikot produk-produk Amerika, dan mereka menuntut merdekakan Palestina, merdeka Palestina. Masya Allah. Dan sudah banyak yang terinspirasi masuk Islam, dapat hidayah melihat ketegaran yang dimiliki oleh rakyat Palestina. Hampir 38.000 yang syahid. Ini angka-angka manusia. 38.000. Mayoritas adalah wanita, anak-anak, dan rakyat sipil. 2 juta manusia dipaksa mengungsi. Kalaupun ingin kembali, rumah telah hancur. Dalam pengungsian mereka pun diserang, dibakar tenda-tendanya, dibom, dan mereka pun terbakar hidup-hidup. Itu manusia loh Pak. Kita di sini aman. Kita di sini bisa hidup normal. Ada masjid, kita bisa melaksanakan salat 5 waktu. Alhamdulillah. Masih ada tempat bekerja. Kita masih bisa menghasilkan uang. Kita masih bisa makan pagi, makan siang, makan malam. Alhamdulillah. Rumah-rumah sakit kita mau kemana? Pergi berobat, ada, lengkap. Fasilitas negara ada. Jalanan umum ada. Kita mau apa? Mau ke minimarket, ke supermarket? Ada. Dan alhamdulillah bank-bank yang ada pun ada angka-angka kita di dalamnya. Saudara-saudaraku, hubungkan yang pertama tadi, demi Allah tidak ada iman, demi Allah tidak ada iman, demi Allah tidak ada iman, dengan kejadian yang kedua. Apakah kita tidak merasa magnet hadis ini tersedotlah orang-orang yang tidak peduli dengan saudara muslimnya di Palestina? Sudah Bu ya, kami sudah bantu beberapa kali. Untuk Palestina, alhamdulillah kami ada menyumbang 100.000, 1 juta. Kami ikut Bu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami katakan juga alhamdulillah. Tapi pertanyaanku, pertanyaan hamba Allah ini, wahai hamba-hamba Allah yang ada di dalam masjid ini, apakah rakyat Palestina yang masih hidup hanya makan 1 kali dalam seumur hidup mereka, sehingga 1 kali kita beri itu cukup? Mohon dijawab. Apakah mereka dijajah hanya 1 hari, sehingga hanya mereka memberikan perlawanan hanya cukup 1 hari, atau sampai sekarang mereka tetap dijajah? Kalau jawabannya adalah mereka butuh makan minum selama mereka hidup, dan mereka akan terus memberikan perlawanan, perjuangan selama mereka masih dijajah, seharusnya prinsip kita adalah selama saya masih hidup, selama saya masih hidup, selama saya masih bisa, maka saya akan tetap membantu saudara Palestina saya sampai saya meninggal atau sampai Palestina merdeka. Begitu. Itu prinsip yang harus ada sebagai tanda kita orang beriman. Minimal tunjukkan iman paling rendah yang ada di dalam dada kita. Jadi kami menganjurkan ada 5D atau 5 dal yang harus kita berikan untuk Palestina. 5D ini, D yang pertama doa. Dan ini yang paling cepat. Bagaimana kalau doa pun tidak kita persembahkan untuk Palestina? Selalu kita doakan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, usaha kita, dan sebagainya. Kapan masuknya Palestina dalam doa kita? Wahai kaum muslimin. Padahal itu tanda iman paling rendah. Wadzalika adhaful iman. Itu adalah iman paling rendah, kata Rasulullah. Berdoa untuk saudara muslim kita di Palestina. Kami ingatkan dari sekarang ke depan, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk berdoa, dan tidak ada yang bisa menghalangi doa itu untuk sampai dan dikabulkan oleh Allah. Minimal doakan saudara Palestina kita bila memang masih ada iman di dalam dada kita. D yang kedua, dakwah. Sebar luaskan apapun perkembangan, progres daripada perjuangan, penderitaan rakyat Palestina, apa-apa yang telah diberitakan di media yang bisa terpercaya tingkat nasional dan internasional, sebar luaskan agar dari orang yang tidak tahu banyak yang tahu melalui media-media kita. Para dai-dai
para guru-guru, para mimbar, para ulama, dosen-dosen, rektor, dekan dan siapapun, pimpinan-pimpinan perusahaan, bos-bos di toko-toko, di warung-warung, di kedai-kedai, sebelum buka acara, sebelum mulai belajar, sebelum mulai buka toko, kumpulkan karyawannya, doa dulu untuk Palestina, kasih tahu info terbaru untuk mereka melalui media, dakwahkan. Itu cara kita menolong Palestina. Yang ketiga, diayah, promosikan, iklankan. Apanya dipromosikan? Apa yang harus kita iklankan? Apapun yang terkait dengan Israel, promosikan. Ini loh produk-produk Israel, ini loh cabang-cabang, perwakilan-perwakilan anak-anak perusahaan Israel seluruh dunia. Ini mereknya, ini barangnya, semuanya iklankan agar umat ini tahu yang mana yang harus mereka stop untuk tidak pernah membelinya, untuk tidak pernah masuk ke dalam rumahnya. Saudaraku, iklankan semua produk-produk barang-barang Amerika yang masih bisa kita elakkan untuk tidak membelinya. Itu cara kita menolong saudara Palestina kita. Karena ini disampaikan oleh para pejuang di Palestina. Kalian bisa tolong kami dengan cara kalian stop mata rantai ekonomi mereka dengan tidak membeli produk-produk mereka. Dengan itu kami anggap kalian sudah ikut membantu kami. Setiap uang yang kita belanjakan ke barang-barang milik Israel, milik Amerika, Inggris, negara-negara yang mensupport genosida Palestina, setiap uang itu 1.000 rupiah kah untungnya, 500 rupiah kah untungnya, berarti di situ ada harta kita yang dijadikan peluru membantai saudara kita di Palestina. Maka kita pembunuh saudara muslim Palestina kita. Wahai calon-calon mayat, wahai calon-calon almarhum, kita semua akan pindah alam. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan pertanggungjawabkan apa yang pilihan yang sudah kita lakukan untuk terkait dengan Palestina. Pilihan itu ada pada diri kita masing-masing. D yang keempat yang harus kita lakukan adalah ad-da'mul mali wal maddi. Bantuan berupa uang serta material yang ada. Kirimkan selimut, kirimkan baju dingin, kirimkan tenda, kirimkan uang untuk beli makanan yang bisa mereka makan, buah-buahan, barang-barang kebutuhan harian. Apa yang bisa kita kirimkan, kirimkan. Ad-da'mul mali wal maddi. Alhamdulillah, banyak di Indonesia ini NGO muslim yang amanah. Salurkan ke salah satu di antara mereka. Insya Allah masih banyak yang amanah. Walaupun ada kuciang aye, walaupun ada NGO penjahat munafik yang memanfaatkan suasana dan kondisi untuk mengeruk keuntungan pribadi atas nama Palestina, lalu dia kayakan pribadinya. Ada, tapi itu tidak banyak. Jangan hanya gara-gara segelintir yang tidak amanah, lalu kita akhirnya menahan kewajiban kita untuk menolong saudara Palestina kita. Saudara dan sahabat-sahabatku yang beriman, ini bantuan yang keempat. Dan yang kelima, ini hanya negara yang bisa buat. Apa itu? Ad-da'mul askari, bantuan militer politik. Ini hanya negara yang bisa buat. Saudara-saudaraku, kirimkan militer kita. Alhamdulillah, presiden terpilih walaupun belum dilantik, masih sebagai Menhan sekarang ini. Kita bersyukur kepada Allah bila beliau telah tampil paling depan saat ini, menyuarakan agar bisa menolong secara nyata, agar bisa membantu secara nyata, mengirimkan kapal-kapal bantuan, mengirimkan TNI, mengirimkan publikasi kepada seluruh dunia internasional apa yang harus dilakukan untuk Palestina. Nyata Pak, alhamdulillah ribuan anak-anak Palestina sudah masuk Indonesia sekarang. Alhamdulillah rakyat Palestina yang terluka, yang sakit sudah bisa diselamatkan walaupun masih 1.000 orang angkanya. Alhamdulillah sudah ada di sana TNI kita yang bergerak di bawah instruksi dan izin daripada pemerintah Republik Indonesia. Alhamdulillah, dan ini hanya Indonesia yang bisa buat. Maka dalam hal ini kita bersyukur. Hari ini kita bersyukur, alhamdulillah pemerintah menunjukkan kerja nyata terkait Palestina. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabat, yang nomor 4 tadi, yaitu ad-damul mali wal maddi, pertolongan berupa material dan harta. Siapapun kita punya kewajiban. Saya menyarankan, ini beruntung bagi yang mau mendengarkan saran ini, dan buntunglah yang tidak mendengarkannya. Terserah, saya hanya tukang sampai. Apa yang harus kita lakukan saudara muslimku? Di setiap rumah kita, siapkan sunnah
khusus, celengan khusus. Angkat satu orang saudara muslim kita di Palestina yang masih hidup. Apakah anak-anak kecilnya? Apakah seorang jandanya? Apakah seorang dudanya? Apakah rakyat sipilnya yang masih hidup? Angkat dia menjadi anggota keluarga tetap kita. Terserah yang mana yang Allah pilih, pokoknya saya ambil satu orang. Saya ansornya, itu muhajirinnya. Gitu Pak. Lalu kalau kita makan, niatkan, ini makan pagimu wahai saudara muslimku di Palestina. Masukkan ke celengan itu. Kalau kita makan siang, ini makan siangmu wahai saudara muslimku di Palestina. Masukkan. Berapa kira-kira jatah makan kita itu? 7.000, 8.000. Masukkan angka segitu ke dalam celengan itu Pak. Berjuanglah. Saya sekarang saya suami, istri, ada 3 anak. Tambah 1 orang lagi dari Palestina. Jadi 6 yang harus kita carikan nafkah hidupnya. Ini anjuran saya. Lalu akhir bulan buka, salurkan kepada NGO muslim yang amanah, NGO muslim yang kita yakini sudah benar-benar bergerak lillahi ta'ala. InsyaAllah setidaknya Allah menganggap ada iman di dalam dada kita, walaupun itu masih iman paling rendah saudaraku. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin innahu kana ghaffara. Alhamdulillah, Alhamdulillah Al-Wahidil Ahad Al-Fardis Samad Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sejak 7 Oktober 2023 sampai hari ini, saya menghentikan totalitas seluruh upaya saya menggalang dana kepada umat untuk pembangunan Masjid Ta'limul Quran di pondok pesantren saya. Saya menghentikan secara totalitas pembangunan pondok pesantren. Bahkan karena tidak ada tempat untuk bisa menampung murid, saya beranikan tahun ini membatasi murid yang bisa masuk ke pondok pesantren kami, biar kami stop dulu pembangunan kelas, asrama dan sebagainya. Demi apa? Totalitas saya keluar dari pondok pesantren, bergerilya dakwah dari Sabang sampai Merauke, menyerukan kepada umat Islam bantu Palestina. Maka kita berdirikan Uzma Care for Palestine, kepedulian jamaah kaum muslimin di bawah koordinasi Zulkifli Muhammad Ali. Kita jadikan jembatan iman kepada saudara kita di Palestina. Maka Uzma Care for Palestine selalu datang dan bekerja sama dengan pemerintahan otoritas setempat di Gaza, jalur Gaza Palestina. Hari ini kami serahkan dana cash kepada mereka. Besok distribusi videonya, foto-fotonya langsung dikirimkan ke kantor kami, bahwa telah sempurna penyaluran dilaksanakan. Alhamdulillah, paling cepat itu Pak. Karena mereka sekarang ini yang masih hidup di jalur Gaza Palestina dan yang melakukan perjuangan, mereka adalah lebur menjadi satu. Mereka lah isi daripada jalur Gaza Palestina. Saat kita bekerja sama dengan mereka, saat kita bekerja sama dengan Al-Idarah Al-Ammah Liz-Zakah di jalur Gaza, maka hari ini kami serahkan dananya, besok mereka langsung distribusikan. Uzma Care for Palestine saya jadikan sebagai hibah dan wakaf hidup ini. Selama Palestina belum merdeka, selama saya masih hidup, saya totalitas akan mengajak kaum muslimin membantu saudara kita di Palestina. Totalitas. Saya hanya mengajak bapak-bapak semua, kaum muslimin semua, ayo tolong Palestina, ayo berikan imanmu, tunjukkan imanmu, sedekahkan hartamu, infakkan hartamu untuk pembuktian iman di hadapan Allah buat saudara Palestina. Kami khawatir kalau kita termasuk dalam hadis yang kita sebutkan awal-awal tadi. Kami takut umat Islam tidak termasuk di antara yang diakui umat Islam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi bersabda begini, man lam yahtam, siapa saja orang yang tidak peduli bi amril muslimin, dengan keadaan yang menimpa muslimin yang lain, falaisa minhum, dia bukan orang Islam. Jelas?
Hadis ini jelas, orang Islam hajian, umrah tiap saat, bangun masjid di mana-mana, ya, bagus dan baik, Masya Allah. Tetapi ada saudaranya Muslim tak bisa tidur, menderita. Kami khawatir kalau Nabi berkata kemudian dia bukan orang Islam karena dia tidak peduli. Saudaraku, ini adalah dompet peduli, Uzma Care for Palestine. Hadirnya saya ke Batam, saya katakan kepada manajemen kita, tolong sampaikan kepada pihak-pihak yang mengundang, apakah nanti bisa kita mencari bantuan untuk Palestin kepada jamaah melalui masjid itu? Selama bisa, iya kan. Kalau tidak bisa, tidak usah saja. Kaum muslimin yang kami muliakan, maka dengan ini tekad kami sudah bulat. Selama hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali masih hidup, selama Palestin belum merdeka, selama Masjidil Aqsa belum bebas, maka selama itu umur ini kami wakafkan, kami hibahkan untuk saudara Palestinku. Mudah-mudahan banyak penumpang yang akan ikut, dan kita kelak di akhirat termasuk orang yang dipermudah oleh Allah, karena kita di dunia menolong dan memudahkan saudara kita. Insya Allah ada 6 titik jadwal kita. Silakan bergabung nanti, silakan hadiri acara-acara itu, kajian-kajian itu. Kami membedah banyak hal terkait akhir zaman, dan yang paling penting adalah Palestina. Kemudian nanti di pintu-pintu keluar ada tim kita, mungkin tak cukup orangnya, juga berdiri membawa kantong-kantong khusus. Silahkan masukkan harta-harta kita. Ada juga di kantong mereka nanti kartu seperti ini, maka jadikan ini sebagai nomor rekening Uzma Care for Palestine. Minta, karena saya tak banyak uang, saya tak ada bawa uang, maka dengan itu kirimkan. Ya Rabb, terimalah iman hamba untuk saudara Palestinku. Kirimkan. Saudara-saudaraku, maka jangan ada di antara kita yang melewatkan momen ini, karena demi Allah, menurut hadis-hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Rasulullah, Palestina di akhir zaman setelah kejadian perang Askolan. Askolan itu di mana? Yang diserang 7 Oktober 2023 kemarin. Itu Askolan yang diserang oleh Hamas, dan sekarang 12 sayap militer, sayap jihad yang ada di Palestina, di jalur Gaza, bersatu seluruhnya menghalau penjajah Zionis Israel ini. Nah, Askolan itu Nabi berkata di akhir zaman, perang di Askolan adalah jihad yang paling agung, ribat yang paling tertinggi di akhir zaman. Setelah itu Palestina pasti merdeka. Hadis sahih dari Nabi Muhammad. Maka kami yakin Palestina pasti Allah merdekakan. Kita tolong Palestina atau tidak, Allah tetap akan merdekakan Palestina. Allah tetap tolong. Alangkah baiknya, alangkah mulianya kalau kita terdaftar di sisi Allah sebagai orang yang peduli dan ikut berjuang bersama para pejuang Palestina untuk kemerdekaan Palestina. Tapi kalau kita abai, kita cuek, maka hadis-hadis yang kami uraikan dari awal khutbah tadi sampai sekarang, kita termasuk orang yang masuk di dalamnya. Naudzubillah. Semoga bermanfaat, semoga nasihat ini mengena kepada kita semua. Semoga banyak di antara kita meninggalkan harta-hartanya dalam kantong-kantong itu tadi, lalu hadir di kajian-kajian kami, lalu mentransferkan hartanya karena Allah untuk menolong saudara Palestina kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bapak Ibu dunia akhirat, Bapak-bapak semuanya. Di alam kuburnya diberi oleh Allah kebebasan dan sebebasnya, di padang mahsyar diberi oleh Allah keringanan seringan-ringannya, dan diselamatkan dari api neraka Allah. Amin, amin, amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir warham ikhwanana al-muslimin al-mazlumin wal muhtallina biqita'i Ghazzata Palestin. Allahumma ighfir wa mautahum warham mautahum waj'alhum minasy syuhada was-salihin. Allahumma ansuril mujahidin bi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin wal muqatilin fi sabilika biqita'i Ghazza Palestin wa ardi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza, nasral fatihin, nasral ghalibin ya rabbal alamin. Allahumma ihzimil a'da, anta munazzilul kitab, anta mujriyas sahab, anta hazimul
hazimul ahzab, ihzimil ahzab, ihzimil ahzab, ihzimil ahzab. Allahumma la'anil yahud, Allahumma la'anil yahud, Allahumma la'anil yahud, Allahumma dammirhum tadmiran syadida. Allahumma kullu dawlatin minad duwalil gharbiyyah awil alamiyah allati ishtarakat ma'an nasara wal yahud fi harbil islam wal muslimin bi qita'i Gaza Palestin wa ardi Palestin, dammirhum tadmira, zalzilhum zilzalan syadida. Allahumma rabbana dha'ifhum tad'ifa, Allahumma rabbana adzibhum ta'dziban syadida. Allahumma taqabbal minna du'a, Allahumma taqabbal minna du'a, Allahumma rabbana taqabbal minna du'a, innaka anta mujibus sa'ilin, ya qadiyal hajat, ya rafi'ad darajat, ya sami'ad da'awat. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Aqimus salah.